Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ivoni, nomor BP 1810713006. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bibliografi Sejarah Indonesia dan Karsipan, yaitu cara mencari e-book, jurnal, dan arsip melalui website dengan buku panduan yang berjudul Digitalizing History: A Guide to History Research on the Internet. Berikut ini saya akan menjelaskan, mempraktekkan cara mencari dan mendownload. Yang pertama e-book, yang kedua jurnal, yang ketiga arsip. Yang pertama ada e-book. Berikut cara mencari dan mendownload e-book. Setelah ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara mencari dan mendownload e-book berdasarkan panduan yang telah saya buat. Yang pertama, kita buka pada halaman Google, yaitu Digital Book Index, lalu kita klik Digital Book Index tersebut. Maka akan muncul halaman Digital Book Index, lalu kita klik Subject. Setelah itu akan muncul tampilan Subject Guide to Digital E-book. Lalu kita scroll sampai ke bawah, lalu kita cari History and Area Studies Asia, yaitu Indonesia, lalu kita klik. Maka akan muncul e-books History and Area Studies Indonesia. Ada pada halaman ini ada Other Title Edition Format Price. Lalu kita pilih titel yang ingin kita ambil dengan format PDF, lalu kita klik. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil, yaitu The Expedition to Borneo. Lalu kita klik download PDF untuk mendownload PDF-nya. Berikut ini adalah contoh e-book yang telah saya download melalui Digital Book Index. Yang pertama, Ekspedisi ke Kalimantan. Ini bercerita tentang kunjungan kapal Mulia Dido ke Kalimantan dan jasanya melawan para perompak. Yang kedua, 5 tahun di Tiongkok dari tahun 1842 sampai 1847 dengan pekerja pulau Labuan dan Borneo. Buku ini berisi mengenai perjalanan penulis di Tiongkok, menghormati karakter Tionghoa, ketidakberpihakan kaisar, dan pemerintah. Selain itu juga bercerita tentang agrikultur, diet dan makanan, militer, Konfusius, pendidikan, agama Buddha, pengambilan posisi Labuan, penaklukan Labuan dan Borneo, serta penyerahan Labuan kepada pemerintah Inggris. Dan yang terakhir ada Geologi dan Paleontologi Queensland dan Papua Nugini dengan 68 lempeng dan peta geologi Queensland. Tulisan ini berisi tentang penyelidikan bahan untuk paleontologi Queensland dan senjata baru yang dimulai pada tahun 1881 dan juga memuat tentang Plutonic dan Metamorph Paleozoikum Devonian. Yang kedua ada jurnal. Berikut ini adalah cara mencari dan mendownload jurnal. Setelah ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara mencari dan mendownload jurnal berdasarkan panduan yang telah saya buat pada halaman ini. Yang pertama, kita ketikkan current history pada halaman Google, lalu akan muncul tampilan pada halaman ini, current history University of California Press, lalu kita klik. Setelah itu akan muncul halaman current history, lalu kita klik content. Lalu kita klik browse issue. Selanjutnya kita pilih dari tahun 2000 sampai 2020, yaitu tahun 2000, lalu kita klik. Setelah itu akan keluar volume 99, nomor 633 sampai 641. Kita pilih yang pertama, yaitu volume 99, nomor 633, lalu kita klik. Selanjutnya akan keluar tampilan jurnal.
dalam bermacam jurnal yang ada, kita pilih jurnal yang kita inginkan. Ini adalah salah satu contoh jurnal yang saya ambil, lalu kita klik PDF untuk mendownload dan mendapatkan jurnal tersebut. Berikut ini adalah contoh jurnal yang telah saya download melalui Current History. Yang pertama, ada hak wanita di Kuwait. Jurnal ini berisi kekalahan Parlemen Kuwait pada November 1999 dari 2 proposal untuk memberikan politik penuh terhadap hak-hak perempuan Kuwait. Yang kedua, kebijakan keamanan baru Rusia dan debat pertahanan rudal balistik. Jurnal ini berisi tentang Amerika untuk merevisi perjanjian anti balistik rudal atau ABM untuk dikembangkan dengan sistem pertahanan rudal nasional. Perjanjian ABM sebagai dasar stabilitas strategis dan kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan luas berbagai perjanjian tentang pengendalian senjata massa, kehancuran, dan sarana untuk pengirimannya. Dan yang terakhir itu negara demokrasi global. Jurnal ini memuat tentang sejarah dan bagaimana negara demokrasi global itu. Yang ketiga ada arsip. Berikut ini adalah cara mencari dan mendownload arsip. Setelah ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara mencari dan mendownload arsip berdasarkan panduan yang telah saya buatkan pada halaman ini. Yang pertama, kita ketikkan Gstore pada halaman Google, maka akan muncul tampilan seperti halaman yang ada pada layar ini. Lalu kita klik Gstore, maka akan muncul tampilan halaman Gstore. Lalu kita klik Browse. Setelah itu kita klik By Collections. Maka akan muncul halaman collection pada halaman kita. Setelah itu kita scroll, saya mengambil salah satu collection yaitu mengenai anti-war, lalu kita klik. Maka kita akan muncul tampilan collection anti-war pada halaman Gstore ini, lalu kita scroll ke bawah. Maka akan muncul berbagai dokumen. Saya mengambil salah satu dokumen yaitu American Revolutionary Heritage, lalu kita klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada halaman, lalu kita download PDF untuk mendapatkan PDF tersebut. Berikut ini adalah contoh arsip yang telah saya download dari Gstore. Yang pertama, ada arsip mengenai kumpulan brosur dan buletin dan artikel berita singkat. Ini diedarkan di The City College of New York, terutama antara tahun 1934 dan 1936 dengan beberapa item dibuat dan diedarkan hingga tahun 1941. Yang kedua ada tentang koleksi koran mahasiswa Universitas Chatham menyangkut surat kabar yang diproduksi oleh mahasiswa Universitas Chatham. Sebelumnya, Pennsylvania Female College, Pennsylvania College for Women, and Chatham College. Koran yang diwakili dalam koleksi ini meliputi The Sorosis, The Arrow, The Matrix, The Rolling Stone, The First Edition, and The Cornerstone. Mereka berkisar dari tahun 1895 hingga 2018. Yang kedua yang terakhir ada buku harian atau diary Delia Locke adalah bagian dari makalah keluarga Locke Hammond. Dalam buku harian ini mencangkup berbagai materi tentang keluarga dan Locke Ford, California, dan kota yang mereka dirikan pada tahun 1850-an. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.